Selamat bertemu para siswa kelas 11 SMA MA dan tentu saja kelas 12 yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi antara lain SIMA UI 2022. Maka kita akan bahas soal terbaru SIMA UI 2021 dengan topik kelas 11 sifat bayangan lensa konvergen, ya, lensa konvergen. Acuannya adalah buku soal ini untuk kelas 11. Ada 3 buku ya, kelas 10, 11, dan kelas 12. Kalau teori ya tentu yang biasa buku pelajaran yang ini. Ya, Anda sudah kenal sekali buku ini, banyak digunakan di SMA-SMA favorit, fisika untuk SMA kelas 11. Oke, kita bahas saja. Soalnya adalah 1, 2, 3, 4. Anda sudah tahu. Jawablah A kalau 1, 2, 3. Jawablah B 1, 3. Jawablah C 2, 4. D hanya 4. Dan E kalau benar semua. Ya. Sehingga selalu yang kita periksa itu adalah 1 atau 3. Kenapa? Karena kalau 1 benar, 3 benar, 1 salah, 3 salah. Jadi selalu periksa 1 atau 3. Yang mana yang lebih mudah Anda anggap? Ya. Kalau Anda anggap 1 mudah, Anda periksa 1. Tapi kalau 1 ini agak ragu-ragu, periksa 3. Ya, seperti itu. Jadi kita baca soalnya, jika bayangan suatu objek dibentuk oleh lensa konvergen. Jadi dia bilang lensa konvergen ya. Konvergen itu kan maksudnya sinarnya itu menguncup ya, seperti ini maksudnya. Kalau dia sejajar sumbu utama menguncup begini. Nah, ini namanya konvergen. Gitu. Kalau divergen yang begini. Ini divergen namanya. Divergen itu artinya menyebar. Jadi Anda sudah tahu konvergen menguncup. Menguncup itu lensa positif, ya. Jadi lensa konvergen, lensa positif itu biasanya disebut lensa cembung. Ya. Atau istilah ininya konveks. Ya. Kalau divergen itu menyebar ya, jadi tambah terbuka. Itu adalah lensa negatif. Atau ada juga yang menyebut lensa cekung. Atau kalau dalam bahasanya lensa konkav. Ya, itu. Nah, itu yang penting. Nah, yang dimaksud di sini lensa konvergen, berarti lensa cembung. Nah, lensa cembung sebetulnya Anda sudah tahu kan? Kalau Anda pakai ruang ya, ruang bayangan, baik lensa cembung atau lensa cekung berlaku sembarang. Ruang bayangan, ruang benda itu sama dengan 5. Itu sama dengan 5. Jadi kalau ruang bendanya 1, ruang bayangannya 4. Ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3. Ya. Baik lensa cembung maupun cekung. Bedanya ya kalau begini. Nah. Ini lensa cembung. Fokusnya itu kalau lensa cembung fokusnya ada di kanan. Kalau sinar dari kiri ya. Sinar dari kiri ke kanan. Fokus dari lensa cembung yang aktif itu ada di sebelah kanan. Sini nih. Ini fokus aktif. Ya. Ini 2F. Aktif. Karena itu ini disebut ruang 1. Ruang satunya di sini. Di mana sinar datang kan? Ini fokus pasif ini. Ini fokus pasif. Ini 2 fokus pasif. Nah, ini disebut ruang 1. Ya, ini ruang 2. Untuk benda ya. Ini ruang 3. Ya, ini untuk benda. Nah, kalau untuk bayangan ini adalah ruang 1 ya untuk bayangan. Ini adalah ruang 2 untuk bayangan. Ya. Dan ini adalah ruang 3 untuk bayangan. Untuk bayangan ya. Ini ruang 4. Di sebelah kiri ini ruang 4 untuk bayangan. Karena itu kalau Anda taruh bendanya di sini, ini lensa positif ya. Bendanya di sini Anda taruh. Ini berarti bendanya di ruang 3 kan? Ini berarti di ruang 3 bendanya kan? Ya. Bendanya di ruang 3. Maka bayangannya akan ada di ruang 2. Akan ada di sini nanti bayangannya. Jadi kalau kita buat garisnya ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ya. Dibiaskan melalui fokus aktif. Fokus aktif ya. Makanya konvergen kan? Fokus aktif. Nah, seperti ini. Kemudian
sinar melalui pusat optik O diteruskan tanpa membias. Nah, tuh Anda perhatikan, bertemu di sini. Ini bayangannya. Dan kalau bayangan di belakang itu nyata. Ya, jadi kalau benda di sini, kalau bayangan di sini maya, kalau bayangan di sini nyata. Nyata ini. Dan lihat di ruang 2 ya. Ruang 2 dari bayangan. Jadi kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Diperkecil. Nyata diperkecil. Kalau Anda geser di ruang 2, bendanya Anda geser di ruang 2, bayangannya nanti akan di ruang 3. Dan diperbesar. Kenapa? 3 menjadi 2 diperkecil dong. 2 kan lebih kecil dari 3. Tapi kalau 2, dia akan jadi 3. Diperbesar. Ini sama ya, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus. Sama. Tapi yang melalui optiknya beda. Yang melalui optiknya sekarang, yang hijau ini ya. Anda lihat. Nah, kira-kira. Kan Anda lihat. Tuh, dia akan potong di sini kan. Dan Anda lihat bayangannya. Nah, ini bayangannya. Di ruang 3. Lebih besar. Bendanya sebesar ini, bayangannya sebesar ini. Di ruang 3 bayangannya. Jadi kalau benda ditaruh di ruang 3, bayangan diperkecil di ruang 2. Nyata. Kalau benda kita geser di ruang 2, bayangannya di ruang 3, diperbesar. Nah, bagaimana kalau saya geser lagi? Ya, sekarang bendanya yang merah ini ya. Nah, di ruang 1 ya. Nah, bendanya di ruang 1 kan. Maka bayangannya nanti akan ada di ruang 4. Di ruang 4 ya ini, di sini. Ini namanya ruang 4 di bayangan. Ya. Jadi sini ke sini itu ruang 4 bayangan. Jadi Anda akan lihat nanti bayangannya akan ada di sini. Ya, coba Anda lihat. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus aktif. Sama. Nah, yang beda cuma yang ini kan. Yang ini yang beda nih. Nah, kalau melalui O, diteruskan tanpa membias. Kalau Anda perhatikan sinar ini tuh tidak bertemu di belakang. Bertemunya di depan sini nih. Nah, di sini dia bertemu. Nah, ini. Anda lihat. Nah, bayangannya ada di ruang 4. Ruang 4 itu maya. Ya, jadi kalau bayangan ada di depan itu maya. Nah, ini maya. Diperbesar. Jadi kalau untuk lensa konvergen atau lensa positif, bayangan maya itu diperbesar. Bayangan maya itu diperbesar. Kalau bayangan nyata, bisa diperkecil, bisa diperbesar. Ya, jadi bayangannya belum tentu. Nah, ini apa jawabannya? Jika bayangan suatu objek dibentuk lensa konvergen, pernyataan berikut yang benar adalah bayangannya maya. Belum pasti. Bayangannya maya kalau bendanya ditaruh di ruang 1. Antara 0 dan F. Baru maya. Jadi belum tentu ini. Ya toh? Terus yang ketiga, bayangannya tegak. Ya, tegak itu kalau bayangan maya. Ya toh? Tapi kan bayangan tidak mesti maya kan? Ya. Ya toh? Kalau bayangannya maya, bayangannya tegak, betul. Ya. Tapi kalau menurut saya, jika bayangan suatu objek dibentuk lensa konvergen, pernyataan berikut yang benar adalah bayangannya maya, bayangannya tegak. Bayangannya kan nggak mesti maya ya. Jadi ini agak repot soal ini. Ada yang berpegangan seperti ini. Kalau bayangan maya pasti tegak. Jadi dia jawab 1 sama 3. Ya, karena kalau bayangan maya pasti tegak. Tapi saya nggak setuju. Kalau saya bilang, ini harus dilihat secara general. Di sini kan dia bilang, jika bayangan suatu objek dibentuk lensa konvergen, pernyataan berikut yang benar adalah, artinya bayangannya belum tentunya maya. Ini nyata ini. Ini nyata. Ini nyata diperkecil, ini nyata diperbesar, terbalik. Nyata pasti terbalik kan? Tapi belum tentu. Jadi menurut saya ini juga salah. Jadi belum tentu maya, belum tentu nyata. Jadi sekali lagi, kalau lensa konvergen, itu bayangannya bisa maya, bisa nyata. Jadi kalau menurut saya jawaban seperti ini kan tidak jelas. Ini bayangannya maya belum tentu, bayangannya nyata belum tentu, bayangannya tegak juga belum tentu. Tegak kalau maya, tapi kalau nyata terbalik. Kalau nyata kan terbalik tuh. Ini ke bawah, ini ke atas. Ini juga jelas salah. Jadi kalau menurut saya yang benar hanya 4. Ini kalau menurut saya semua jawaban di atas salah. Jadi jawabannya D. Itu menurut saya.
Tapi ada juga yang bilang jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu B. Alasannya, ya kalau lensa konvergen membentuk bayangan maya, pasti tegak. Jadi kalau bayangannya maya, itu pasti tegak. Ya, tapi saya tidak setuju. Sekali lagi, terserah Anda sekarang ya. Karena kita tidak tahu jawaban mana yang benar. Kalau saya akan berpegang bahwa pernyataan yang benar, semua jawaban di atas salah. Kenapa salah? Karena lensa konvergen atau lensa positif bisa menghasilkan bayangan nyata dan bisa menghasilkan bayangan maya. Tidak pasti, tergantung letak bendanya. Kalau bendanya di ruang 3, bayangan terbalik diperkecil. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya nyata, terbalik diperbesar. Kalau bendanya di ruang 1, bayangannya maya, tegak diperbesar. Ya. Jadi bayangan bisa maya, bisa nyata, bisa tegak, bisa terbalik. Dan kalau bisa kita bantah, menurut saya itu pernyataan yang salah. Jadi semua pernyataan ini bisa dibantah. Maka saya akan pilih semua jawaban di atas salah. Ya. Nah, ada juga yang jawab B, karena dia bilang kalau bayangan maya pasti tegak. Oke, jadi yang lain tidak mungkin betul. Yang betul kalau tidak D, B itu saja. Nah, saya memilih jawaban D. Sekarang terserah pada Anda. Karena kita tidak tahu jawaban mana yang betul. Ya. Yang tahu hanya panitia kan. Dikunci jawabannya. Ya. Oke, jadi soal ini sebetulnya agak ragu ya. Jadi sebaiknya jangan memberi soal seperti ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya saya rubah ini lensa divergen? Nah, kalau lensa divergen lain lagi. Ya, kalau lensa divergen lain lagi. Lensa divergen itu lensa negatif. Ya. Nah, seperti ini lensa negatif itu. Ini negatif. Fokus aktifnya itu di sebelah sini. Fokus aktif di sebelah sini. Fokus aktif di sebelah sini. Ya. Fokus pasif justru di sebelah kanan. Ya, kalau sinarnya datang dari kiri ke kanan ya. Nah, ini fokus pasif. Sehingga kalau Anda taruh bendanya di sini, ya di sebelah sini, di depan lensa, ya, di depan lensa, ya, maka Anda akan dapat di depan lensa. Jadi kalau untuk lensa divergen itu ruang 1 di sini justru. Untuk benda ya, ruang satunya di sini. Jadi Anda lihat ya, sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, digambar aja lah biar jelas ya. Akan dibiaskan seakan-akan berasal dari fokus yang aktif. Sana, makanya divergen kan, menyebar. Kemudian satu lagi, sinar melalui titik optik diteruskan tanpa membias. Ini. Anda akan temukan bayangannya di sini. Ya, Anda akan temukan bayangannya di sini. Ini. Jadi kalau untuk lensa divergen, bayangannya selalu maya. Jadi kalau untuk divergen, nah ini cocok. Kalau divergen jawabannya 1 dan 3. Ya, maya tegak diperkecil. Ya toh? Nggak percaya, Anda coba. Sekarang saya geser di ruang 2. Saya geser sekarang ya, bendanya yang ini. Ini tetap ya. Nah, yang ininya yang beda. Yang melalui optiknya yang beda. Nah, tapi tetap ketemunya di sini. Tetap aja bayangannya maya. Ya, tegak, tetap. Hanya lebih besar. Pak, bagaimana kalau saya geser di sini? Bendanya. Nah, di ruang sini. Antara 0 dan F. Oke. Ini sama ya. Sinar datang sejajar utama. Dibiaskan melalui fokus aktif tetap. Yang beda adalah yang melalui O. Begini. Nah. Tetap ketemunya di depan lensa sini. Nah, tetap aja maya tegak. Ya, jadi Anda perhatikan. Kalau untuk lensa divergen, bayangannya selalu maya. Always ya. Selalu ini. Maya, tegak, diperkecil. Iya. Kalau yang lensa tadi kan beda kan. Kalau yang konvergen kan beda. Ya, kalau di ruang 3, nyata diperkecil. Terbalik. Kalau di ruang 2, nyata terbalik diperbesar. Kalau di ruang 1, maya tegak.
diperbesar. Maya tegak diperbesar kalau lensa cembung. Kalau ini maya tegak diperkecil. Jadi kalau lensanya dirubah lensa divergen, baru jawabannya B. Ya, jadi kalau lensanya divergen, baru jawaban B pasti yang benar. Karena bayangannya tidak pernah nyata, selalu maya. Ya itu ya perbandingannya. Tapi kalau lensa konvergen saya nggak setuju. Kalau lensa konvergen bisa maya, bisa nyata, bisa tegak, bisa terbalik. Jadi semua jawaban di atas salah. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman. Tetap semangat belajar di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya Martin Kangidan. Terima kasih.